Bapak Ibu, para saudari dan saudara terkasih, beberapa permenungan pada hari raya Pentakosta ini bisa kita tarik dari bacaan-bacaan atau dari bacaan pertama. Menarik kalau kita membaca bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, karena di sana diceritakan terkait dengan katakanlah seperti apa peristiwa Pentakosta itu menurut Santo Lukas. Maka pertama, Bapak Ibu para saudari-saudara, apa yang perlu kita renungkan, apa yang perlu kita syukuri, atau apa yang perlu kita banggakan ketika kita merayakan Pentakosta? Satu, kalau kita merayakan Pentakosta, rupa-rupanya tidak salah kalau kita kemudian mendapat semacam dasar Alkitabiah terkait dengan mukjizat novena. Karena kalau kita membaca kitab suci, bacaan pertama, Kisah Para Rasul, para murid berkumpul di Yerusalem setelah Yesus naik ke surga. Mereka berdoa bersama-sama dengan satu permintaan yang sama selama 9 hari berturut-turut. Lalu mereka mendapatkan apa yang mereka minta. Yang mereka minta adalah penyertaan Roh Kudus. Maka dengan demikian, gagasan yang bisa kita ambil yang pertama dari bacaan pertama, novena itu punya daya. Novena itu benar kalau memang senantiasa kita doakan secara berturut-turut sesuai dengan komitmen kita yang kita buat, lalu memohonkan rahmat yang sama dari hari pertama sampai hari yang terakhir. Tapi saya juga tidak tahu kalau hari yang pertama minta rahmat apa, hari kedua minta rahmat apa, hari ketiga minta rahmat apa, yang terakhir minta rahmat apa, apakah juga terkabul? Saya tidak tahu, karena bacaan hari ini mengatakan kalau yang kita minta sama dari awal sampai akhir 9 kali terkabul. Maka mukjizat, apa itu namanya, Pentakosta, mukjizat novena rupa-rupanya real dalam kesaksian kitab suci, kesaksian para rasul. Mungkin kalau novena kita kadangkala kok seperti tidak terkabul, maka kita bisa cross check dengan bacaan hari ini. Mungkin yang kita minta saben sembahyang beda-beda. Itu mungkin, saya tidak tahu, sekali lagi nggak tahu. Atau mungkin sembahyang kita meleset-meleset dengan komitmen yang kita buat. Kita sudah janji novenanya setiap hari Senin jam 1 siang, tetapi kadangkala meleset jadi Selasa jam 1 siang. Berikutnya meleset lagi Rabu jam 1 siang. Akhirnya meleset semuanya tidak sampai 9 kali. Maka yang diminta tidak jadi. Saya tidak tahu, tetapi bacaan hari ini mengatakan kalau yang dimintakan itu sama dari hari pertama sampai hari yang ke-9 dengan komitmen kumpul di Yerusalem seperti kata para murid di ruang atas menunggu sampai Roh Kudus diturunkan, maka terjadilah mukjizat novena, mukjizat Pentakosta. Itu yang pertama. Maka kalau kita mau mencari apa itu namanya dasar, oh novena itu betul atau tidak, apakah real atau enggak secara rohani, kita bisa baca dari bacaan sore hari ini, bacaan pertama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, para saudari dan saudara, dalam bacaan pertama tadi juga dikisahkan terkait dengan semacam rekonstruksi lah, boleh dikatakan demikian, peristiwa Pentakosta. Maka menarik yang ditulis karena apa? Santo Lukas itu tidak yakin benar peristiwanya. Para saudari-saudara, kita harus tahu Lukas tidak saksi mata. Lukas bukanlah para murid yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala dia sendiri. Maka menarik dalam Kisah Para Rasul ditulis demikian. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Maka yang jelas ada suatu bunyi ketika mereka berkumpul pada hari yang ke-9, ada bunyi. Tetapi nggak jelas itu apa. Maka Lukas menulisnya seperti tiupan angin keras. Berarti nggak harus seperti angin, tetapi rasa-rasanya ada bunyi. Tapi bunyi apa itu tidak terlalu jelas. Tapi pasti ada bunyi. Tapi pasti bukan bunyi orang teriak-teriak. Tapi gagasannya ada bunyi. Seperti angin. Apa itu saya tidak tahu. Saya selalu suka merujuk kata-kata Romo Utomo. Mungkin apa itu suara angin yang siwir-siwir, nah, gitu. Maka itu yang terjadi mungkin. Itu kata Romo Utomo, anginnya siwir-siwir. Nah mungkin ini juga sama. Tapi Lukas menulisnya suatu angin keras. Mungkin tidak siwir-siwir, tapi suwir-suwir. Mungkin begitu.
tapi nggak tahu, tapi gagasannya ada suara, tapi apa nggak jelas, gitu ya. Itu Lukas mengatakan demikian. Berikutnya juga sama. Apakah betul di atas kepala para murid itu ada api seperti apa itu namanya? Apa itu namanya? Gundul pringis. Tahu ya, gundul pringis tahu ya? Kepala yang dikirim kemana lalu mencolot lalu menyala itu loh. Apakah seperti itu? Enggak tahu. Tetapi gagasannya tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Nah, terkait dengan seperti nyala api, para saudari-saudara, kita diajak oleh Lukas mendekati kutipan kitab suci yang mirip-mirip dengan ini. Cerita tentang ketika dua orang murid Emmaus pergi dari Yerusalem, pergi ke Emmaus. Lalu diceritakan ketika mereka berjalan dengan Tuhan Yesus menuju Emmaus, tiba-tiba ketika setelah berdiskusi sana-sini, hati mereka berkobar-kobar. Nah, berkobar-kobar itu juga sama. Seperti apa berkobar-kobarnya? Kalau kita bicara tentang berkobar-kobar, pastinya kan seperti api. Berkobar-kobar, tidak ada berkobar-kobar seperti air, nggak ada. Bergemuruh seperti air, tetapi kalau berkobar-kobar itu seperti api. Oh, hatiku berkobar-kobar, hatiku membara, itu kan pasti gambarannya api. Maka gagasannya yang kedua yang ditawarkan kepada kita, rekonstruksi terkait dengan Pentakosta. Rupa-rupanya Lukas pun tidak sungguh amat tahu seperti apa jadinya. Tetapi yang pasti adalah ketika para rasul sembahyang bersama dengan Bunda Maria 9 hari, lalu pada hari yang ke-9 maka turunlah kepada mereka karena sama-sama meminta yang sama dan macam-macam, turunlah dari langit suatu bunyi. Pokoknya ada bunyi. Seperti apa? Gak tahu, sipir-sipir atau yang lainnya, silahkan. Lalu kemudian karena sudah 9 hari merindukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, hati mereka semakin lama semakin membara. Seperti apa? Seperti lidah-lidah api. Maka gagasan Pentakosta, para saudari-saudara, ingin menggambarkan kepada kita peristiwa apa yang sebetulnya perlu kita alami setiap kali kita berkumpul dengan maksud yang sama, dengan kerutinan yang sama. Harusnya kita sampai pada pengalaman rohani yang seperti ini juga. Hati kita semakin membara, kemudian kita merasakan rahmat Roh Kudus datang dan seterusnya. Tapi kalau tidak, maka mungkin ada persoalan tertentu dengan apa yang sedang kita praktikkan. Tapi lebih daripada sekedar rekonstruksi ini, Bapak Ibu, para saudari-saudara, ada yang menarik. Dikatakan pada bacaan pertama hari ini dalam teks yang Bapak Ibu bawa, saudari-saudara bawa, itu halaman 3, dikatakan di sana, setelah roh itu turun, para rasul yang ada di sana semuanya berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, sehingga dikatakan semua orang yang ada di sana bisa paham dan bisa mengerti. Nah, ini menarik Bapak Ibu, para saudari-saudara. Rupa-rupanya kalau seseorang itu diraui dening yang Roh Suci, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, rupa-rupanya segala sesuatu yang kita lakukan jadi bisa dimengerti oleh orang lain. Jadi kalau memang ada Roh Kudus dalam diri saya, yang saya lakukan itu dipahami oleh orang. Orang bisa tahu, atau arti dalam bahasa lain, kalau Roh Kudus itu hadir dalam diri saya, maka saya itu terbuka, saya itu jujur terkait dengan apa yang saya lakukan, lalu orang paham, lalu orang mengerti. Maka persoalannya sekarang, kalau saya melakukan sesuatu, orang itu nggak paham, melakukan perbuatan baik nggak paham, kita melakukan apapun juga orang nggak paham, kita omong orang nggak paham. Mungkin sekali lagi mungkin daya Roh Kudus yang dalam diri kita belum penuh karena kita masih menutup diri. Bacaan hari ini menarik. Kalau Roh Kudus itu Roh Kudus itu hadir dalam diri kita, maka Roh Kudus akan membuat kita, membantu kita bisa dipahami, perilaku kita dimengerti, tidak menimbulkan salah paham. Maka kalau yang saya katakan, yang saya lakukan, yang kita katakan, yang kita lakukan mengundang salah paham dari kepala orang, dari hati dan pikiran orang, bisa jadi saya masih tertutup pada penyertaan Roh Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan.
Itu yang kedua. Maka kalau kita dirawuhi yang Roh Suci, kalau Roh Kudus datang pada kita, kita bisa dipahami orang. Yang kita lakukan bisa dimengerti oleh orang. Pasti kita akan mencari tahu bagaimana supaya yang saya lakukan itu orang bisa terima, orang bisa mengerti. Kalau enggak, maka bisa jadi kita berkeras hati, lalu Roh tidak bekerja dalam diri kita. Maka mukjizat yang kedua terkait dengan Pentakosta, rupa-rupanya kita diajak bertanya pada diri kita masing-masing, yang saya lakukan selama ini orang-orang paham enggak? Orang-orang ataukah malah salah paham melihat dan mendengar apa yang saya lakukan? Kalau ternyata setiap kali saya bicara, setiap kali saya berperilaku dan macam-macam mengundang kesalahpahaman, maka kita bisa berpikir, jangan-jangan saya masih tertutup pada penyertaan Roh Tuhan. Itu yang kedua, para saudari dan saudara. Lalu yang ketiga, para saudari-saudara, dalam bacaan hari ini juga diceritakan terkait dengan para bangsa yang datang memahami, lalu kemudian mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Ada 3.000 orang jumlahnya. Nah, ini menarik para saudari-saudara karena gagasannya sambung dengan bahasa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada para rasul. Maka catatan yang ketiga para saudari dan saudara terkait dengan anugerah bahasa-bahasa lain yang diilhamkan kepada para rasul oleh Roh Kudus. Ada yang bertanya demikian, Romo, bolehkah saya menyampaikan atau bolehkah saya memahami bahwa bahasa-bahasa lain yang disampaikan oleh Roh Kudus pada para rasul itu adalah bahasa lidah? Atau kalau dalam tradisi teman-teman kita yang karismatik, maka akan dikatakan, bolehkah ini ditafsirkan sebagai bahasa roh? Rasa-rasanya para saudari-saudara nggak pas kalau ini bahasa roh. Mengapa? Karena jelas dikatakan Roh Kudus menganugerahkan berbagai macam bahasa yang dipahami oleh semua orang yang ada di Yerusalem. Lalu 3.000 orang memberikan diri untuk dibaptis. Sedangkan dalam tradisi karismatik, kita tahu bahasa roh itu bahasa yang tidak dipahami oleh telinga manusia. Mengapa? Karena glosolalia, bahasa lidah, bahasa roh artinya gumaman bagi Tuhan. Maka orang tidak akan paham. Maka bacaan hari ini rupa-rupanya yang ketiga para saudari-saudara, setiap orang yang dianugerahi Roh Kudus bahasa yang dipahami oleh banyak orang itu bukan bahasa roh, bukan bahasa glosolalia, bukan bahasa lidah, tapi pertama-tama bahasa atau tata cara yang bisa dipahami oleh orang. Maka bacaan hari ini rasa-rasanya kurang pas kalau kemudian dikatakan ini adalah bahasa roh, karena lain sama sekali. Bahasa roh atau bahasa lidah tidak, targetnya, sasarannya bukan manusia, tetapi Allah. Sedangkan bahasa yang dianugerahkan Roh Kudus adalah pengertian supaya bisa ditangkap setiap orang, maka pasti bahasa yang baik. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu para saudari-saudara, dari mukjizat Pentakosta apa sih sebetulnya yang ingin dikatakan dalam perayaan ini kepada kita semua? Para saudari-saudara, gereja kita sudah berusia sekian abad, sekian tahun. Mungkin dalam tata cara kehidupan kita, dalam pewartaan kita, dalam kesaksian kita, masih saja kata-kata kita, kesaksian kita belum banyak yang dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Belum banyak orang yang paham sebetulnya maunya orang Katolik itu apa sih. Maka mukjizat Pentakosta, perayaan Pentakosta itu rupa-rupanya mengajak kita untuk memperbarui diri. Mari Bapak Ibu para saudari-saudara, sebagai orang Katolik, kita cari, kita temukan cara-cara baru supaya akhirnya iman kita kepada Tuhan dipahami. Apa yang ingin kita sampaikan pada orang bisa diterima, apa yang ingin kita tawarkan bisa dipahami, lalu kemudian sedikit demi sedikit mengubah hati untuk akhirnya orang memiliki nilai-nilai kehidupan yang lebih baik lagi. Maka Pentakosta tidak hanya sekedar perayaan memorial, pengenangan, tetapi ajakan kepada kita semua, yuk kita buat gereja kita semakin dipahami. Jelas ini bukan tuntutan pada orang lain, tetapi tuntutan pada diri kita sendiri. Mari kita membuat diri kita lebih mudah dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Kesaksian kita lebih bisa diterima. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu, tetapi mari kita temukan bersama.
cara kesaksian kita supaya bisa diterima, kesaksian kita, pernyataan kita bisa diterima oleh orang dan menjadi perhatian mereka. Kita cari bersama-sama atau dengan cara kita masing-masing. Semoga dengan demikian gereja kita menjadi tetap relevan. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Kita hening sejenak. Para saudari dan saudara, kita bersyukur pada perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta kita diingatkan kembali sebagai orang-orang beriman, kita dianugerahi kesaksian kitab suci yang kuat akan mukjizat novena Pentakosta. Jika kita memang bertekun dalam permohonan yang sama dengan komitmen yang sama, mukjizat akan dianugerahkan Tuhan kepada kita demi pembaruan gereja. Pentakosta juga menganugerahkan kepada kita dorongan roh yang mendorong kita agar melakukan entah itu tindakan, kata-kata, atau sikap perilaku yang bisa diterima, bisa dipahami, tidak menimbulkan salah sangka. Roh yang dicurahkan dalam Pentakosta membuat kita semakin bisa dikenali, bukan malah menarik diri, menutup dan menjadi tidak dikenal, tidak diketahui. Maka Roh Kudus juga mengajak kita untuk senantiasa memiliki keterbukaan pada karya roh dalam diri kita. Semoga dengan keterbukaan diri kita pada karya roh, kita senantiasa dapat menjadi pribadi-pribadi yang menyalurkan semangat kobaran api pembaruan kepada setiap orang. Maka marilah para saudari dan saudara, kita bangkit berdiri, kita perbarui iman. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu tetap hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Roh Kudus, datanglah dari surga, pancaran cahayamu, suluh hati datanglah, Bapa kaum yang lemah,
Pada perjamuan malam yang terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihinya, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dariku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.